Kenapa saya bisa tinggal di Afrika? Sejak kapan saya tinggal di Afrika? Dan kenapa saya mau menikah dengan orang Afrika? Dan apa motivasi, visi dan misi saya buat video dengan anak Afrika? Dan kenapa saya kasih semua gaji YouTube untuk anak Afrika bukan anak Indonesia? Mau tahu kan? Let's go! Nah, ini dia, kita akan menjawab Q&A dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Sejak kapan saya tinggal di Afrika? Yaitu saya tinggal di Afrika itu tahun 2019. Pertama kali saya datang ke Nigeria itu tahun 2010. Itu pertama kali kita nikah ya. Saya menikah dengan suami itu Oktober 2010. Nah, kedua kalinya saya datang ke Nigeria itu tahun 2011. Nah, itu kalau datang ya kayak biasa ya, liburan. Itu cuma sebulan atau 2 bulan kita di sini udah pulang. Tapi ini kita permanen tinggal di Nigeria itu sejak tahun 2019. Itu ketiga kalinya tahun 2014, baru tahun 2017, dan yang terakhir tahun 2019 kita menetap di sini. Dan yang lain itu, pertanyaan yang lain itu kenapa mau menikah dengan orang Afrika? Nah, namanya jodoh ya, nggak ada yang tahu jodoh kita sama orang siapa, sama orang mana, itu nggak ada tahu. Nah, waktu saya muda, saya pacaran juga sama orang Indonesia. Begitu juga dengan suami ya, suami juga pacaran dengan orang Afrika. Tapi namanya jodoh, walaupun dari ujung ke ujung ya, dari ujung Asia ke benua Afrika ketemu, makanya itu kita jadi berjodoh. Saya ketemu sama suami itu tahun 2007. Tahun 2007 Januari tanggal 27. Masih ingat aja tanggalnya. Itu pertama kali ketemu kita di Carrefour, salah satu Carrefour yang ada di Jakarta ya. Itu kita ketemu tahun 2007 Januari. Menikah tahun 2010. Kita hampir 4 tahun pacaran ya. Hampir 4 tahun pacaran baru menikah. Terus pertanyaan yang keempat itu, apa visi Momi Duo buat video bersama anak Afrika? Nggak ada visi dan misi ya untuk buat video sama anak Afrika. Awalnya itu setelah saya tinggal di Afrika, nah saya kan kesepian. Biasanya kalau saya tinggal di Indonesia itu saya punya banyak teman. Pagi-pagi itu habis antar anak sekolah ya, namanya mami-mami ya, suka nongkrong sama teman-teman, nongkrong sarapan di luar, di kafe atau di restoran. Nah, itu saya nongkrong sama teman-teman setiap hari habis antar anak-anak sekolah. Nah, terus di sini saya kesepian. Nah, itu saya sakit terus gampang sakit-sakit ya. Terus waktu itu saya ke pedalaman tuh sama suami saya, karena suami saya mau kasih sama salah satu gereja dan panti asuhan. Nah, terus saya lihat itu anak-anak di situ. Nah, saya tertarik itu ada yang di video pertama saya ya, di video pertama saya yang awal momen saya ketemu, ini ada linknya ya. Pertama awal momen saya bertemu dengan anak Afrika Nigeria. Nah, itu saya lewat. Nah, saya ngelihat mereka sekolahnya itu di pinggir jalan. Tanpa ada papan tulis. Papan tulisnya cuma dari triplek. Nah, habis itu saya terketuk ya pintu hatinya. Nah, saya bilang sama supir, ya udah beli jajan-jajanan deh, beli jajanan buat mereka. Nah, itu beli minuman, beli biskuit, beli permen buat dibagi-bagi. Terus saya lihat itu papan tulisnya kok nggak ada. Saya bilang, nah mereka masih menggunakan kapur. Kalau mereka bisa beli, terus saya bilang saya mau beli papan tulis yang whiteboard. Mereka bilang kalau mereka pakai whiteboard nanti nggak ada duit beli spidolnya, karena spidolnya di sini harganya 100 ke 200 naira. Itu satu spidol sekitar sama kayak kita ya, 17.000 ke 20. Nah, pertanyaan yang lain, kenapa semua gaji YouTube buat anak Afrika bukan anak Indonesia? Kenapa gaji saya buat anak Afrika? Karena saya buat videonya sama anak-anak Afrika, bukan anak Indonesia. Nah, kenapa nggak dikirim ke anak-anak Indonesia? Yaitu saya buat videonya sama anak-anak Afrika, dan saya berada di Afrika Nigeria. Saya akan membantu orang-orang yang ada di sekeliling saya. Saat saya belum punya YouTube, saya juga sering membantu anak-anak di panti asuhan yang ada di Indonesia. Cuma itu nggak terlihat ya, karena sayanya juga belum aktif buat video, buat kayak begitu-gitu. Dan suami saya kurang suka kalau
apa yang dia bantu, apa yang dia ini dikasih lihat sama orang-orang. Dan saya juga kalau bagi-bagi itu cuma bisa dilihat semua video kita cuma yang sepintas-sepintasnya aja, tapi apa yang kita kasih kayak sama orang-orang dewasa, orang kita datang ke rumah-rumah itu suami saya kurang suka kalau diekspos apa yang dia lakukan. Tapi kita pokoknya apa yang kita bisa bantu, kita akan bantu, karena di sini itu banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang miskin ya, atau mohon maaf jika ada yang tersinggung ya. Jadi anak-anak yang di pedalaman yang sering sama saya itu masih banyak anak-anak yang belum sekolah, belum pernah makan ini itu. Jadi saya pengen selama saya di sini saya membantu mereka, saya buat mereka senang walaupun dari hal-hal kecil yang bisa saya bantu. Nggak bisa membantu besar, setidaknya saya bisa membuat mereka tersenyum dari hal-hal kecil yang saya kasih. Terus apa suka duka tinggal di Afrika? Oh banyak ya, sukanya itu banyak. Kalau sukanya, kenapa saya suka tinggal di Afrika itu? Ya karena kita beda kulit ya, mereka sangat menghargai kita orang Asia karena kulit kita lebih cerah dibanding mereka. Kita punya rambut, mereka senang kalau melihat orang asing, apalagi kalau kita ramah baik sama mereka, mereka akan baik banget sama kita. Nah itu sukanya kita kayak dihargai, kayak dianggap kayak artis, padahal kalau di Indonesia bukan siapa-siapa. Tapi di sini kayak diarak-arak gitu, mereka bahagia kalau udah temenan sama saya, mereka senang banget kalau udah lihat saya senang. Oh mereka bilang, wah rambutnya bagus ya, kalian bersyukur punya rambut bagus, kulit kalian nggak sehitam kami gitu kata mereka. Terus kalau dukanya itu, duka tinggal di Afrika Nigeria itu listrik belum 24 jam. Di sini listrik belum 24 jam, jadi kita itu jarang banget dapat listrik. Jadi saya itu pakai genset, keseringan 24 jam pakai genset. Jadi saya punya genset 3, itu diganti-ganti itu. Jadi di sini itu belum ada listrik 24 jam. Yang kedua dukanya itu di sini itu panas banget ya, matahari berasa 10. Hampir sama sih kayak Indonesia, cuma di Indonesia kan panas gerah karena perusahaan ya, pabrik. Kalau di sini tuh benar-benar matahari tuh di atas kepala. Nggak tahu ya, pokoknya beda deh panasnya gitu. Nah, dukanya itu udah gitu di sini sering kena penyakit malaria. Di Afrika itu terkenal ya suka penyakit malaria. Nah, kalau kita mau atau kalian semua ada punya kesempatan datang ke Afrika, kalian tuh harus vaksin malaria. Terus dukanya itu kalau misalnya saya atau anak-anak saya sakit, itu belum rumah sakit di sini belum bisa maju kayak di Indonesia ya, masih kurang, masih jauh banget. Semua itu masih manual, belum ada yang elektrik, pokoknya belum canggih, belum maju di sini. Nah, itu dukanya. Udah gitu yang terutama dukanya jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, itu banget ya. Karena saya orangnya mandiri tapi masih butuh bantuan keluarga, dan saya orangnya bosenan, suka kalau misalnya hari-hari itu sama temen. Sementara di sini saya sepi, saya belum punya banyak teman. Ada juga mami-mami yang di sekolah anak saya tapi belum begitu akrab ya, karena mereka masih sibuk dengan pekerjaan mereka juga. Jarang kayaknya orang-orang di sini nongki-nongki, adanya kalau nongkrong itu setiap hari Minggu, weekend doang. Kalau hari-hari biasa mah jarang. Nah, buat kalian semua, video apalagi yang akan Momi Duo M di Q&A selanjutnya, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Apa saja yang ingin kalian tanyakan kepada Momi Duo M, akan Momi Duo M lanjut nanti di Q&A selanjutnya. Momi Duo M mengucapkan terima kasih dan bye-bye.